Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Farid dari Modestock. Dan senang sekali saya bisa menemani hari Minggu siangnya. Semoga di sini juga teman-teman masih semangat buat santai-santai ngobrol di hari Minggu siang ini. Kita bakalan ngobrol sama satu brand yang baru aja launching November 2018. Tapi belum setahun udah ada pandemi. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga ada ngalamin hal yang sama, di mana bisnisnya baru dijalanin, baru bikin bisnisnya, ternyata belum setahun, belum 2 tahun, udah kena pandemi, yang mana dapat rejeki, dapat tantangan yang lebih besar lagi. Nggak hanya untuk yang baru ya, yang lama-lama pun mengalami kejutan yang luar biasa karena pandemi ini. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama doa langsung sama Dewi Sandranya, sama Mbak Dewi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana konsisten di tengah pandemi ala doa bersama Dewi Sandra. Jadi langsung kita ajak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ngobrol. Apa kabar? Udah lama banget, sumpah. Terakhir kita, aku minta Mbak Dewi ngisi acara di JCC ya. Yes, yes, yes. That was a fun Jauh, one. Terima kasih. jauh sebelum pandemi. Dan sekarang udah ada pandemi. Udah 2 Udah tahun lama. kita nggak keluar rumah ya. Benar, iya betul betul. Apa kabar Mbak Dewi? Sehat? Alhamdulillah, I'm good. Bahana apa kabar? Sehat. Aku udah 3 bulan nggak berkunjung ke rumah orang tua dan sekarang lagi di rumah orang tua aku di Bandung. Aduh, senengnya pasti bahagia banget. Hmm. Dan harus menghabiskan waktu bersama kita. Mohon maaf lahir Oh, batin nggak ya. apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Insya Allah, Masya Allah. Semoga sehat-sehat terus juga ya Mbak Dewi ya. Amin, insya Allah. Nah, tapi sekarang di hari Minggu udah banyak yang nitipin pertanyaan nih, karena banyak yang ngalamin hal yang sama juga. Baru bikin bisnis, baru ta'arufan sama customer. Istilahnya baru mau kenalan nih sama calon-calon customer, tiba-tiba udah ada pandemi. Jadi kayak long distance relationship dulu nih jadinya. Asli. Tapi kita pengen denger juga cerita Mbak Dewi awal mulanya membangun doa yang artinya ternyata dress only for Allah ya. So, doa has 3 meanings. Dress only for Allah. Oh. Berpakaianlah lillahi ta'ala karena Allah. Do only for Allah. Apapun yang kita lakukan lillahi untuk Allah. Dan doa only to Allah. Jadi, kita berusaha untuk mengingatkan terus dan terus kepada diri kita bahwa kita cuma hamba. Kita hamba yang lemah, yang mungkin nggak bisa buat apa-apa tanpa ada Allah di dalam perjalanan dan proses yang sedang kita lewatin. Jadi kita mau pakai baju aja, ternyata sesimpel pakai baju aja kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, mungkin untuk pakai hijab akan berat. Mungkin akan banyak komplain, mungkin akan banyak kenapa sih harus begini, aduh panas, aduh ini. Tapi kalau kita ingat selalu nawaitunya kan, nawaitunya kita kenapa sih kita memilih untuk mengambil cara berpakaian seperti ini, ya karena ini adalah perintah dari Allah. Dan kalau kita meyakini itu kan jadi ringan kan. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi atau diskusi sama-sama, oke doa deh gitu. Oh, this is such a funny story. Lagi-lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman yang juga sudah bergabung. Thank you so much. Tadi kan aku nih Miss Gaptek ya. Jadi tadi aku salah masuk bla bla bla. Well, anyways, alhamdulillah we're here right now. Nah, untuk perihal proses mencari nama, it's such a long story, tapi aku coba singkatkan adalah dari business partner Dewi, mereka memberikan kebebasan, name it whatever you wanna name it. Dan kebanyakan orang selalu yang Mbak Dewi udah pakai Dewi Sandra aja, Dewi Sandra apa? Enggak, aku nggak suka Dewi Sandra tuh aku nggak suka. Harus nama yang lebih besar dan nama yang benar-benar merepresent si brand ini. Tapi kan untuk mencari hal itu kayak apaan ya?
berminggu-minggu telah dilewati, and I'm still like, oh, I can't get it, I can't. Dan mereka benar-benar kasih, ini PR Mbak Dewi, kita nggak mau tahu nih. kita bagian produksi, kita bagian desain, tapi untuk imaging, untuk packaging, untuk maksudnya the look value gitu ya, message. Yeah. That's you, this is all you. I say, okay. Udah pokoknya gambar-gambar mulai dengan aduh logonya apa ya, pengen apa ya, terus ya Allah kok nggak dapet ya, kok nggak dapet ya, ya udah deh Allah aku doa dulu ya, doa pokoknya. Dan ucapan doa itu sering keluar dari mulut gitu sampai akhirnya udah hari H deadline, aku cuma gini, udah gue nggak tahu deh, udah apa doa aja namanya ya, doa aja. And then I started playing around with si 3 huruf ini, DOA. Iya sih, ini keren banget sih namanya emang, dan semua orang butuh doa gitu. And I was playing around, terus mencoba untuk mencari apa ya yang bisa diartikan lagi dengan doa. Terus keluarlah si 3 points ini, do only for Allah, dress only for Allah, sama doa kita cuma kepada Allah. And I was like, oh my God, I'm falling in love. Ini keren banget. Tapi masih nggak pede kan. Terus akhirnya, Ran, coba deh lihat deh. Jadi awalnya logo yang ini nih, yang persis ini. Oh, sama Mbak Rani ya? Aku lagi gambar-gambar di kertas. Kita lagi GR atau lagi apa, pokoknya untuk sebuah acara, gambar-gambar di kertas nggak jelas. Coba deh Ran, lihat. Saya keren nih. Nggak beneran nih, nggak terlalu gimana. Enggak. Kayaknya it works. Terus akhirnya aku research lagi, terus aku bikin proposal, terus di-share ke teman-teman, and everybody was on board, they like the name, terus konsepnya juga diterima, terus kita mau ngeluarin apa dan bermain di mana, itu juga, aduh seneng banget deh kalau udah dapet tim yang bener-bener satu visi dan misi tuh kayaknya, ini berkat doa. Berkat doa. Dan emang waktu aku cari tahu, terus tahu kepanjangan dari 3 hal itu, langsung kayak, wah ini Mbak Dewi banget sih. Ini Mbak Dewi banget. Maksudnya setiap mengisi acara, dan beberapa kali aku ngundang Mbak Dewi acara, yang sebenarnya tuh value dan message yang mau disampaikan tuh selalu itu gitu. 3 hal itu. Ya semuanya untuk Allah gitu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Sejauh mana emang Mbak Dewi terlibat dalam brand ini? Dari udah bikin nama nih, apa dari productionnya atau dari value-nya? Ini mungkin poin yang pengen aku share ke teman-teman juga, yang mungkin if you're starting out a business, bahwa doa bukan yang awal. Jadi sebelumnya Dewi pernah punya brand dengan teman-teman juga, namanya Hana. Yeah. The name was Hana, and I also like that name. Itu nama yang indah banget, karena ternyata ketika aku menggali lagi, ternyata nama Hana itu adalah orang tua dari Bunda Maryam, ya, right? So I was like, wow, it's such a beautiful name. Terus pokoknya we made that brand, terus kita ngeluarin produk, bertahan kurang lebih 2 tahun, dan habis itu karena kondisi akhirnya it was done. Tapi poin aku menyampaikan ini adalah proses untuk nyemplung, terus melewati apa ya, asam garam dan benar nggak sih asam garam? Benar. Melewati yang namanya salah produksi, terus yang namanya pokoknya proses dimana kita jatuh, kita gagal, oh ternyata nggak segampang itu ya, oh ternyata we did this, oh ternyata harus ada ini, oh ternyata kita butuh ilmu untuk menjalankan sesuatu yang pengen diseriusin. Jadi kita pernah gagal gitu. Nah, poinnya adalah kenapa bisa ketemu sama doa adalah dengan proses itu kita lebih matang. Jadi ketika kita nyemplung lagi, I decided that if ever kita harus bikin brand lagi, kita harus ketemu dengan orang-orang yang tepat. Dan wallahi Allah yang menunjukkannya gitu. Tiba-tiba datang seorang Ibu Trini. Beliau Masya Allah kenal ya. Aduh, ini orang humble banget, baik banget, dan sama sekali tidak pelit ilmu. Sehingga she was like, Dewi, let's do something.
Nah, ketika diajak kerjasama, I pitched, aku menaikkan sebuah ide, Bu, jangan brand ambassador deh, kita bikin brand aja lagi. And she was like, that's a good idea. What did you have in mind? Gini, ibu kan udah jago nih, jago banget di dalam produksi dan distribusi. Ya, ibu bermain di situ. Nah, untuk tim berikutnya adalah tim printingnya. Desain berarti. Di desain dan printingnya itu akhirnya kita ketemu juga sama partner. Lalu kita butuh tim marketing sama managing sama ideas gitu. Nah, di sini elemen-elemen ini mulai satu persatu muncul dengan orang-orang yang masya Allah banget. So doa is really a teamwork, it's a teamwork thing. Tapi seberapa besar Dewi terjun di dalam doa, terjun banget. Tapi terjunnya juga bareng teman-teman gitu, karena kita semua cerewet di sini. Jadi kita semua benar-benar punya suara. Dan kita semua benar-benar menginginkan yang terbaik untuk doa. Nah, kalau aku tuh jadi lebih ke kayak punya anak aku bareng ya. Ini bareng-bareng banget. Nah, kalau Dewi tuh lebih ke ya namanya kan yang kita pakai kita harus suka kan. So when we started out trying the products, kita berawal dari cuman jilbab aja. Printed scarf ya. Yes, printed scarf was our first product dan kita cuman bermain di situ. Nggak ada bayangan mau main kemana-mana. Dan ketika doa keluar, kita bikin videonya, terus kita perkenalan dengan masyarakat bahwa ini ada produk baru doa pilihan bla bla bla. Alhamdulillah diterima. Tapi tidak lama kemudian terus kita semua cuma gini, ini gimana ya? ini gimana? Karena kita udah kebayang bahwa kalau pandemi ini lama, artinya kan orang-orang nggak akan keluar dari rumah. Which is kan mereka kurang butuh dong sama yang namanya himar, karena di rumah kan kita bebas. Walaupun mengeluarkan koleksi-koleksi yang untuk dipakai di rumah juga kan, kayak instannya, mukenanya. Belum. Oh, jadi itu tuh setelah pandemi berarti? Mukena terjadi setelah pandemi, karena waktu itu kita benar-benar fokus di scarf top. Sama kita ngeluarin ini juga pin. Kita keluarin brooch, terus perintilan-perintilan gitulah. Terus ada baju juga. Baju untuk keluar yang modest fashion. So we were focused on that. And then the pandemic happened and we're like, oh my goodness, what are we gonna do? And alhamdulillah, the team, kita punya design team, Mas Fahmi, I don't know if you're here, terus ada teman-teman juga, Mas Hipo. Emang mereka tuh doyan banget ya brainstorming. Tapi mereka juga orang-orang yang sangat malu banget. Orang Sunda pisan, tahu ya Mbak Hana? Kayak kalau punya ide keren tuh kayak, punya ide keren tapi malu-malu gitu. Sedangkan aku tuh bule banget kan. Misalnya, mana? Ini bikin apa? Coba aku ngeliat. Ini apa? Desainnya enggak, bukan yang ini. Tapi ini keren. Jadi so pushy ya. Aku memang ya udah menyampaikan apa yang disampaikan. And then when this pandemic happen, Dewi cuma ingetin ke teman-teman, pandemi ini datang dari Allah. Kalau ini adalah ujian dari Allah, pasti Allah akan memberikan solusi. Tapi jujur, solusinya apa? Dewi nggak tahu. Dewi nyampaikan, kita ikhtiar aja, apapun yang kita lakukan, tapi nomor satu kita terus berdoa. Kita keep on praying, yang namanya, apalagi kita brandnya doa. We have to walk the talk gitu, ya kan? Kita nggak boleh lemah gitu dalam kondisi ini. Ya udah kita berjuang. Terus tiba-tiba dikirim gambar gitu, Mbak. Kalau ini gimana? Saya, oh my god, ini keren banget. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itu sempat kayak berapa minggu lah. And then anyways. Mukenanya menurut aku keren banget. And I was like, Mas,
ini adalah mukena paling keren yang pernah aku lihat, desain perfect, dan coba kirim ke Jakarta, terus pasti pegang, ini bahannya perfect, everything was like go, this is a go, Bismillah. Mbak, terus gimana caranya kita promosi foto? Udah foto di rumah aja ya, apa adanya. So the first prototype kan kita masih lockdown, lagi lockdown heboh-hebohnya. Jadi aku minta Mas Agus, sayang, kamu fotoin ya. Kamu ngapain? Udah, pokoknya aku muter-muter, aku ngapain? Udah kamu foto aja. Nanti aku pilih yang dinaikin yang mana. So itu keren banget sih. Dan ternyata Mas Agus berbakat juga jadi fotografer dong? Atau memang karena talentnya bagus ya? Jadi antara berbakat sama tertekan. Terus Mas Agus jadinya fotoin nih jadinya. Beliau fotoin, and then ini kan biasanya bukan standarnya kita untuk sebuah produk, tapi you know, Bismillah, we will go with what we have, dan kita yakin banget sama produknya. Ya udah, pas kirim ke tim juga tim, oke, good, Bismillah, itu dinaikin Hana, dan wallahu alam bisolve ya. Ini benar-benar pertolongan Allah, 1000%. Mukena itu sampai hari ini best seller. Masih dicari. Dan you know, through the time kita juga memberikan beberapa pilihan lain. Dan Masya Allah, from a mukena yang kita nggak pernah ngebayangin, dari scarf pindah ke mukena. Dan mungkin kalau nggak ada pandemi bisa jadi nggak ngeluarin koleksi mukena ya. Kita sih ada tujuan mau ke sana, tapi nggak secepat yang kita harapkan, karena waktu itu kan building the brand, fokus di wanita sibuk, wanita karir, wanita yang aktif, keluar ya, aktif ya. Gitu. Ini tuh foto-fotonya yang aku lihat di Instagram yang di sekitar rumah ya, yang di taman, di halaman, itu masih the first 3 itu adalah mukena yang hitam, putih, sama tope. Itu yang mukena. Terus abis itu mulailah, kan Rani juga ikut terlibat di sini. Guys, udah deh, buruan kita bikin himar yang buat di rumah. Karena orang-orang nggak kemana-mana, udah himar, beneran deh, fokus di himar. Dan teman-teman di Bandung mereka produksi lagi. Terus mereka kirim the first series, yaitu Baiti series. Kenapa Baiti? Baiti artinya di rumah. Rumah kita. And kita pegang bahannya, terus kita jatuhnya, terus biasanya yang iketan ini bolak-balik beberapa kali. Mas, kurang naik, kurang ini, bahannya kurang jatuh, kurang desainnya harus ini warna. We went through the whole process of back and forth, dan alhamdulillah itu juga adalah hasil dari pandemi, Baiti series kita yang juga sampai hari ini one of the best sellers. Dan itu semua proses dilalui berarti produksi di Bandung ya? Produksi Bandung ya. Produksi Bandung, Mbak Dewi harus di rumah di Jakarta, tektokan. Ya. Dan yang aku lihat berarti Mbak Dewi juga lumayan perfeksionis ya sama desain, sama kenyamanan untuk dipakai. Penting, because if I don't like it, I'm not gonna sell it, iya kan? Kalau aku nggak suka, kayaknya bohong banget gitu. Aku bisa jualan dengan passion yang enggak guys, ini beneran bahannya enak, enggak ini pakainya beneran enak. Kalau aku nggak suka pasti kelihatan gitu di wajah aku yang enggak, jangan dibeli. Dan memang itu kedua produk itu juga produk yang paling Mbak Dewi suka. I love it. I love every single, semua mukena yang kita keluarin melewati naik turun ya, karena setelah yang first 3 colors kita mau coba hal yang baru, and I was like no, ini jangan sampai ada orang yang lihat produk ini, jangan dimusnahkan. Karena aku sebegitunya gitu dengan warna, dengan desain, and alhamdulillah lagi-lagi Mas Fahmi muncul dengan warna-warna yang lebih bagus lagi, and I was like, oke, ini boleh. Sama dengan Baiti juga. Pokoknya kalau ada, Mas, kok ini bahannya beda?
enggak sama Mbak, enggak, ini beda, yakin ini beda, beneran Mbak, sama. Akhirnya one time we went to Bandung, aku bawa semuanya, pegang, sama beda. Iya ya Mbak, beda. Ini nggak boleh keluar, ini harus keluar, kita harus jaga, you know? Cause I feel like kita punya tanggung jawab juga dari doa untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita, dan kita juga ingin customer kita juga jatuh cinta dengan himarnya, jatuh cinta dengan mukenahnya, sehingga mereka beribadah itu happy gitu. Kayaknya ke bawah ya suasana excitementnya Mbak Dewi kalau itu menceritakan tentang doa. Aku aja kayak langsung happy. Mbak Hana harus dikirimin tim doa, langsung kirim. Udah ada loh, tapi lagi nggak dibawa memang. Oke. Baiti udah punya. Nah, yang aku tuh memang bukan pemakai himar sebenarnya. You have to try. Nanti cobain kita. Yes. Ya, nanti aku cobain. Kalau karakternya sendiri nih, kalau Mbak Dewi tuh karakternya doa, selain tadi untuk perempuan aktif, ini setelah pandemi berubah? Karena setahu aku ya, perempuan di rumah aja juga tetap aktif. Aktif banget. Iya juga sih. Aktif ngurus jarinya. Iya, ngurus belanjaan online. Jarinya aktif terus. Jadi karakternya untuk perempuan aktif, terus apalagi nih yang bisa disampaikan dari doa? Oke, perempuan aktif dan perempuan yang positive thinking. She's a happy, spirited person yang kita semua tahu bahwa dalam kehidupan pasti ada naik turun. Tapi wanita doa sih harapannya adalah dia istiqomah. She's just istiqomah dengan kekuatan doa. Lagi-lagi bukan ini, tapi kekuatan doanya. Beliau itu bisa beraktivitas dalam kondisi apapun, karena sosok ini adalah sosok yang menggantungkan diri kepada Allah. And when you remind yourself, iya ya, aku nggak perlu takut, aku punya Allah. Iya ya, aku punya hubungan loh dengan Rabbku. Iya ya, kalau aku butuh apa-apa, aku minta sama Allah. So, she's positive, she's happy, she has a good relationship dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Dia berpenampilan baik, dia mengucapkan dengan baik-baik. Semua yang keluar dari mulutnya adalah doa. So that's the goal. Oke, yang disampaikan lewat koleksinya. Terus udah gitu kan pandemi nih, padahal message-nya udah dalam banget, produknya udah bagus banget. Strateginya apa yang waktu itu di-meetingkan sama tim? Pandemi nih, oke kita keluarin koleksi. Akhirnya gimana tuh strateginya, actionnya yang pertama dilakukan? So I've always reminded my team ya bahwa lagi-lagi ini teamwork, dan I'm so glad mereka itu orang-orang yang sama sepositif itu juga. Saya guys, pandemi, tapi kita punya Allah ya. Sebelum kita mau jualan apapun, mindset kita adalah it's not about kita harus bikin campaign yang gede-gedean. It's not about kita harus Instagram stories harus beribu-ribu kali. Enggak. This is about gimana caranya kita semua kembali kepada Allah, dan apapun inspirasi, apapun pertolongan yang Allah berikan ya lewat imajinasi kita, kita ambil. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. So we did these campaigns juga di rumah. Ini kan Baiti ya. Aku lupa nih antara Rani atau Mas Hipo. Ini kan Baiti ya. Jadi kita di rumah aja ya. Iya. Pokoknya kita di rumah doing everyday things yang wanita pasti melakukan. Masak, dia sama suami, dia pokoknya di lingkungan rumah tuh seperti apa. Dan ketika itu naik juga we got a really good response dari masyarakat, alhamdulillah. So our focus was on that. Nomor satu ke Allah, kedua apapun inspirasi yang kita dapat, kita convert, kita merubahkannya untuk sebuah karya yang positif.
Oke. message-nya harus sampai juga, message positifnya harus sampai juga. Terus yang ketiga adalah alhamdulillah kita dibuka pintu sama e-commerce. Oh, ya, Right? ya, ya. Dan Itu kita solusi ya. bersyukur Jadi ya, online ya maksudnya. ya bahwa kita kan kebetulan memang nggak punya toko, jadi kita memang belum punya beban untuk memikirkan hal-hal untuk ini toko jalannya gimana, tapi kita masih online, so everything we're doing is online. Dan ternyata dengan ikhtiar kita memaksimalkan pintu-pintu yang terbuka, alhamdulillah responsnya juga bagus. So poinnya adalah kita berusaha aja dulu gitu. Pintu mana yang kebuka kita masuk, dan kita totalitas, nggak setengah-setengah. So dari tim doa pun memang kita punya lagi-lagi I mention Mas Hipo, beliau adalah orang yang sangat ngulik gitu. Jadi dia akan tektokan dengan partners kita yang ada di e-commerce. Okay, what is best, what works for your apa yang terbaik untuk target market kalian. Oke, kita punya ini. Which one do you like? Terus akhirnya keluarlah produk-produk di sana, dan kita juga sesuaikan campaign dengan si produknya dan juga dengan apa yang diharapkan dari e-commerce tersebut. Oke, jadi memperkuat channel distribusi di e-commerce ya? Ya. Oke, dan salah satunya kemarin katanya ikut campaign Muslimah Fashion Forward di Tokopedia ya? Yes. Itu kan acara regulernya Tokopedia tuh. Itu memang pas akhirnya ini gimana nih? Akhirnya Mas Hipo atau Mas Ferry ya? Mas Fahmi itu bagian desain. Mas Hipo is basically our orang promonya kita. Oke. Mas Hipo yang akhirnya mau mencoba untuk masuk ke campaign-nya. Ini kayak eventnya di e-commerce ya, dan salah satunya di Tokopedia waktu itu. Ya. Terus gimana so far Mbak Dewi waktu itu? So far so good, alhamdulillah. Lagi-lagi kan kita nggak pernah tahu ya, dengan kita masuk ke Tokopedia, terus ada Modest Talk ini, Modest Fashion Forward, di mana kita bisa kita masuk ke dalam satu tempat yang kita nggak tahu di dalam situ ada apa. Kita cuma harap ada kebaikan, dan dengan niat baik itu akhirnya it spreads gitu. Kita bisa menyampaikan produk-produk terbaru dari doa, kita bisa menyampaikan what are the other coming up items yang akan keluar, terus bagaimana bisa memudahkan komunikasi antara pembeli dan juga doa, karena di situ juga we have a Tokopedia Doa official store, mereka membukakan pintu itu juga, terus kita bisa banyak collab dan mempromosikan produk-produk dari doa. So it's a win-win situation ya, masya Allah. Berarti kalau aku tarik lagi, kadang-kadang ketika kita dihadapkan sama tantangan itu, jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Dicobain aja dulu gitu ya. Ada satu pepatah yang aku belajar dari guru ya. Resiko terbesar adalah tidak mau mengambil resiko. Ya. Karena kita nggak pernah tahu hasilnya. Kalau niatnya baik, harusnya hasil. Piawai. Niatnya baik. Halo? Yes. Ya, oke. Udah. Nah, supaya kita bisa piawai di satu karya, kita harus nyemplung. Kita harus terjun, kita harus masuk, terus kita harus belajar. Karena when you enter, kayak kita masuk ke Tokopedia, oh ternyata seperti ini ya, Masya Allah ya, ada banyak hal-hal baru yang kita belum pernah belajar, kita nggak pernah tahu, dan alhamdulillah kalau komunikasi dibangun, kita bisa dapat feedback juga, sehingga ini akan membantu bagaimana untuk kita memberikan fasilitas yang terbaik lagi. Yes, exactly.
Oke, dan ini nih ada pertanyaan lagi nih Yap. yang menurutku sebentar. Ada yang mau tanya tadi terus karena keputus jadi hilang. Teman-teman yang mau tanya boleh langsung ke di bawah sini udah dari tadi tulis-tulis terus nih. Ada tadi aku mau nulis ini. Ada Tria Cafe Latte. Assalamualaikum Mbak Dewi. Suamiku mualaf 4 tahun yang lalu. Kalau mau belajar ngaji lewat aplikasi yang cepat biar loh. Kok ini pakai aplikasi apa kok jadi tentang ngaji? Bapak bagus, Oh bagus. ini ada Firly. Dia bilang udah punya 6 koleksi mukena doa. Masya Allah. Koleksi anak is in the works. Sebenarnya kalau nggak salah Soleha sudah ada mukena untuk anak-anak tapi belum dikeluarin. Masih po? Oh, jadi bocoran dong kalau gitu. Bocoran apalagi Soon. Insya Allah Soleha maksudnya mukena untuk kids akan keluar. Dan untuk tadi teman kita yang suaminya mu'alaf, Masya Allah, semoga beliau diberikan taufik dan hidayah dari Allah. Allah jaga dia, terutama semangat untuk belajarnya karena memang harus belajar. Insya Allah kalau Dewi setiap hari share link Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, Hafizahullah. Tapi ada banyak guru-guru yang memberikan pelajaran-pelajaran yang bagus. Kenapa aku suka sama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah? Karena step by step. Insya Allah karena basic, jadi mudah-mudahan akan kena sama suami. But again, bisa dengan guru mana aja, tapi intinya poinnya harus belajar. Ya. Oke, berarti dan itu juga berlaku di doa ya. Belajar tadi beradaptasi sama yang baru, mulai online, mulai e-commerce, ikutan campaign gitu. Yes. Terus ada campaign-campaign lain lagi yang baru dilakukan di Ramadan saat pandemi ini. Kita baru mau ngeluarin produk terbaru dari doa. Ini namanya Flabella series. Jadi ini adalah ini yang dipakai Flabella. Flabella, gemes deh. Ini aku pakainya warna yang kalem, tapi sebenarnya di Flabella series ini ada warna-warna yang belum pernah kita keluarin sebelumnya karena doa cukup terkenal dengan warna-warna soft, warna-warna lembut, warna-warna kalem. Tapi kali ini kita mau mencoba sesuatu yang baru. We're coming out with really bright colors. Ini untuk menunjukkan kebahagiaan kita bahwa mudah-mudahan dalam kondisi ini kan PPKM harusnya akan selesai ya, insya Allah ya. Dan mungkin beberapa teman-teman yang alhamdulillah sudah vaksin dan sudah mulai traveling, atau mungkin teman-teman yang saat ini masih traveling tapi di rumah aja travelingnya. Ya dari rumah aku, rumah orang tua kayak sekarang. Exactly, masih travelingnya lokal yang deket-deket aja. Tapi kan we wanna bring our spirits up, dan salah satu caranya adalah dengan warna-warna yang cerah. Nah, Flabella ini akan insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah akan membawakan kecerahan itu dalam kehidupan. And again, ini kan bahan yang sangat adem banget. Jadi udah nggak alasan pakai hijab panas. No. Insya Allah dengan Baiti series nyaman dimanapun, indoor, outdoor, mau jalan-jalan atau mau tetap di rumah aja, insya Allah you're gonna be happy with the Baiti series. Tapi cerahnya doa itu secerah apa? Nggak mungkin stabilo juga kan? Yang ini ya, Flabella is gonna be stabilo. Yes. Wow, sebegitu mengejut. Ya. Karena kenapa? Aku selalu bilang sama tim doa, kita jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. So most of the times, dulu kita pelajaran mahal datang dari scarf yang di awal-awal. Dewi tuh nggak suka banget sama warnanya, Hana. Kayaknya ini mustahil, ini nggak mungkin jualan. Itu jualan sampai aku ya, ini siapa yang make ya? Jadi kadang-kadang kita nggak bisa maksain kepinginnya kita. Ada saatnya kita harus tone down dan baca market ya. Again, it's just about you taking risks. Selama nggak yang
buat aku ya, selama nggak norak banget, ya udah masih di zona okay, this is still doable. Bukan favorit aku, tapi it's still doable. Kenapa enggak? Nah, ketika aku menantang teman-teman, coba deh warna-warna yang lebih ceria lagi deh, berani nggak? Mbak Dewi, tapi gini warnanya, coba di print dulu, terus kita lihat. Terus pas dipegang dan dilihat langsung kayak enggak ini beneran deh, ini seru banget. Dan semuanya yang tadinya ragu-ragu juga I think it might work. Nah, kembali lagi ke pelajaran yang kita tadi sebutkan, bahwa kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ambil resiko. I mean, if it doesn't work, ini akan menjadi pelajaran yang mahal buat kita. But if it does work, berarti kita ditantang untuk udah naik. Kita ditantang untuk yuk lebih kreatif lagi, yuk lebih berani lagi untuk mencoba hal-hal yang baru. Oke. Ini kita mulai bacain ya doa pertanyaan-pertanyaannya. Mbak Dewi katanya banyakin dong dressnya. Yes. Nih ya teman-teman, jujur ini karena pandemi kita juga uniknya kita jarang keluar. Iya, kita sedikit terbatas dengan produksi teman-teman. Mohon maaf, we're trying our best. Ya mudah-mudahan semua ini cepat selesai dan tentunya tukang jahit kita, tukang pola kita, semuanya sehat dalam lindungan Allah. Dan kita bisa berikan yang terbaik untuk teman-teman. Ya, kadang kitanya udah pengen ngebut, tapi kita juga kan harus mikirin yang mengerjakan ini ya. Mereka juga harus dipastikan dalam keadaan yang sehat dan aman, gitu, sesuai dengan protokol. Nah, terus Mbak Dewi gimana tips agar pede setiap pakai hijab? Wow, tips. Ini mungkin yang awal-awal baru pakai jilbab ya, tapi dulu ngalamin juga nggak sih Mbak Dewi? Dulu sebelum pakai hijab beneran ya, maksudnya fix. 100%. Coba pakai. Ya, aku coba pakai terus lepas. Kayak latihan dulu gitu. Ini kuat nggak ya? Terus latihan lihat di kaca. Terus kan kadang-kadang kita suka ngelewatin kaca terus oh iya aku pakai hijab. Aneh nggak ya? Suka ada proses itunya. But I went through that phase. Dan ternyata untuk memuaskan nafsu kita itu kan berat banget ya. Karena manusia itu naik turun terus suka galau, terus suka nggak pede. Nah, yang membuat aku benar-benar yakin 10,000% yakin adalah ketika aku mendapatkan jawaban bahwa memakai hijab itu adalah perintah Allah, dan ini adalah sesuatu yang Allah suka banget gitu untuk wanita-wanita muslimah. So ketika mindset aku berubah, ternyata memakai hijab atau pakaian ini bukan untuk memuaskan aku ya, bukan supaya aku kelihatan lebih cantik, bukan supaya lebih awet muda atau apa, tapi aku ngejalanin ini karena aku lagi cari muka sama Allah. Aku pengen Allah lihat aku terus ya ini hambaku, setidaknya dia sudah melakukan sesuatu yang satu hal aja yang aku suka, yaitu pakai hijab. Dan menurut aku ini mungkin termasuk yang paling mudah dibandingkan, coba deh, istiqomah pakai hijab atau istiqomah sholat tahajud 11 rakaat setiap hari. Lebih berat mana? Bangun pagi. Iya kan? Jadi mungkin ini adalah salah satu hal yang dengan lagi-lagi dengan pertolongan Allah ini yang bisa aku jalanin. Dan setidaknya harusnya aku memperjuangkan semata-mata lagi-lagi karena aku lagi cari muka sama Allah. Yang cari mukanya sama Allah ya. Makanya dari doa dress for Allah, doa for Allah, dan atau lagi apa? Do. Apapun yang kita lakukan, do only for Allah. Yes. Do only for Allah. Termasuk bikin brand ini juga untuk Allah ya. Untuk mengejar ibadah. Exactly. Karena aku cuma ngebayangin, aduh kalau ada satu orang aja yang pakai doa terus dibawa sholat terus dia lagi khusyuk banget, itu kan setidaknya kecipratan dikit aja nggak apa-apa. For me, dan aku selalu menyampaikan ke Mas Fahmi, Mas, kalau kamu desainnya bagus dan ibu-ibu suka, itu kamu kena pahala loh Mas. Kamu jangan pikirin masalah laku atau tidak laku. Yang penting orang suka karena lihat semuanya tuh bagus dan indah, dan dia karena ingin memakai ini untuk berhadap kepada Allah, itu pahala Mas buat kamu.
So iya ya mbak, Oke. iya mindsetnya harus gitu aja udah. Tapi pasti ada juga target yang harus dikejar, Kak. Dikejar juga kan? Kalaupun ada target itu bukan bagian aku nggak mau, I don't wanna, aku nggak Ah, bermain di target duniawi karena fokus aku ya aku hmm, pengennya kita fokus dengan hal yang lebih besar lagi. hmm. Oke, Mbak Dewi juga kan udah beberapa kali ngejalanin bisnis. Ini ada juga nih yang nanya nih, lebih lagi menikmati membangun bisnis ya. Lebih enak mana menyanyi atau membangun bisnis? Tentu lebih enak membangun bisnis karena itu yang dijalankan sekarang ya. I think so. Um, mungkin karena ini adalah bisnis yang tahu nggak, semua elemennya tuh pas saja, pas. Lagi-lagi dari Hmm. teamworknya, terus dari Hmm. hasil ketika lihat produknya udah jadi, terus dimasukin ke dalam kotak, terus nanti ada teman-teman yang ide. Jadi kalau Hana tahu kan kalau doa itu dibuka langsung ada wanginya, you know, that makes me so happy bahwa kita bisa Hmm. merepresent wanita muslimah dengan cantik, dengan indah, dengan keren. Hmm. Um, dan yang kita cari di sini sebenarnya keberkahan. Sedangkan kalau nyanyi, Hmm. aku bukan bilang bahwa nyanyi itu tidak ada kebaikan di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lagi-lagi kalau ditimbangin antara antara bisnis yang benar-benar karena Allah dan suatu pekerjaan karena hobi atau karena Hmm. nafsu kita sendiri, I think I can say that uh, lagi-lagi untuk cari muka Allah aja pasti akan lebih Hmm. berat kepada bisnis sendiri yang mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita juga kepada Allah. Oke, ya dan kata doa itu semoga juga ketanam di setiap orang yang memakainya. Kalau kita lagi pakai kerudung doa nih, berarti aku lagi kerja ini harus diniatkan karena Allah. Ya. Masa That's the goal, itu diniatkan lagi harapannya. karena Allah. Amin. Terus sempat ada ketakutan nggak? Dimulainya di tahun 2018, udah gitu kena pandemi, di mana persaingan modest fashion juga lagi gencar-gencarnya gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri melihat doa di antara persaingan ini, pengennya apa nih harapannya Mbak Dewi? Uh, mungkin ini pengalaman aku sendiri ya, saya nggak tahu dengan teman-teman di luar sana, tapi when you enter with the mindset, aku suka banget pakai ilmu gitu ketika terjun ke sesuatu, bahwa dan ilmu paling tinggi kan adalah ilmu Allah. Di mana Allah telah berfirman bahwa apa yang sudah aku siapkan untuk hambaku yang ini tidak akan ketukar dengan hamba yang lain gitu, ya kan? Rezeki yang Allah sudah siapkan untuk doa nggak akan ketukar dengan misalnya brand-brand lain. Jadi kita nggak perlu merasa apa ya, merasa takut. Again, ini buat aku pribadi ya. Tapi kita harus bersaing secara positif. Maksudnya kita tetap harus belajar dari brand-brand lain. Kita harus, terutama brand-brand yang lebih senior dari kita. Makanya Dewi tuh suka banget berhubungan dengan you know, designers yang Masya Allah yang sudah berkiprah jauh lebih lama daripada doa. Terus Dewi selalu minta masukan. Jangan pernah takut untuk minta masukan dari pesaing kita pun, karena itu justru adalah apa ya, sesuatu yang bisa memotivasi kita dan juga bisa membuat kita introspeksi lagi. Doa waktu awal-awal kita ngeluarin baju, I mean the first batch bagus banget, bagus. Now the second, third batch kita bikin baju itu nggak jelek, tapi nggak seperti yang misalnya kayak Baiti atau Mukena. Terus akhirnya aku ngobrol sama Mas Pandu. Alhamdulillah pernah sempat ada kerjasama dengan Mbak Miranda. Terus Mas kasih masukan dong buat doa, apa dong, apa Mas? Nih ya Mbak, menurut aku doa ini positifnya di sini. Yang harus diperbaiki di sini. Saya, wow, it's so good when kita paham bahwa semua produk itu punya warna sendiri. Semua brand itu punya ciri khas sendiri, dan yang pede itu akan yakin gitu dengan
produknya sendiri, Kemampuan. kemampuannya sendiri. Dan yang pede pun juga akan minta masukan dari manapun dan siapapun. So doa itu nggak mungkin menjadi Ria Miranda, tidak mungkin menjadi Dian Pelangi, tidak mungkin menjadi desainer lain ya. Nggak mungkin. Doa adalah doa, dan kita when we focus di positive points-nya, ya di situ kekuatannya kita. I think that was one of the things yang membuat aku, kok gue semakin seneng ya dengan bisnis ini gitu. Ketika kita bisa belajar berkomunikasi dan belajar dari siapapun. Dan senang juga ya ternyata walaupun sama-sama ada di industri modest fashion, cuman saling memberikan input ya. Dan sebenarnya ya dan saling silaturahmi sebenarnya. Support ya, silaturahmi itu yang pengen dijaga gitu loh. Maksudnya kita bersaing sehat dan saling memberikan masukan, karena mau semirip apapun idenya, ketika udah jadi hasilnya bisa berbeda gitu ya. Beda banget. Kayak brooch kita juga kerjasama sama Zata Delia. Jadi kita suka nanya-nanya, kemana, nanti ada teman lagi, lu kesini aja, ini bagus kok. Ini salah satu keberkahan yang menurut aku ada di modest fashion juga, bahwa semuanya tuh support banget satu dengan lain. Mungkin aku gak pernah lihat ini di dunia fashion yang lain, mungkin kayak wow, tight ya, ini kompetisi di antara teman-teman luar biasa banget. Tapi kalau di modest fashion itu yang namanya apa yang bisa dibantu, ayo sini, oh lu kesini, lu butuh ini ya, lu kesana tuh, lu ke dia, ini dia punya ini, and I'm like, I love it. Yes, benar. Benar ya. Benar. Misalnya aku ada modest stock tuh, ada grup, aku cari tempat printing tapi maunya yang harganya segini, langsung dia kasih tahu tuh, aku lagi pengen cari buckle buat scarf, pada belinya di mana sih, terus mereka kasih tahu tuh. Jadi memang kataku ini kelebihan dari modest fashion, jadi majunya sama-sama, terus ada yang baru bikin, saling memotivasi juga gitu. Jadi semoga di sini yang baru memulai juga jangan patah semangat, baru mulai udah kena pandemi, karena semua maju bareng-bareng. Ini ada masukan yang bagus juga nih Mbak Dewi. Katanya semoga doa bisa adain masker yang bisa mix and match sama hijabnya. Aku tahu gak, setiap ada masukan aku selalu ketawa karena semua yang diangkat, masker, mukena anak, inner, ciput, terus baju, tunic dress, terus apa lagi? Ini kan mak-mak banget ya. Iya. Perempuan banget, ya kan? Dan semua ini aku paling sering cerewetin ke yaitu tim Masipo. Terus Masipo suka nggak percaya. Jadi tenang, ibu-ibu, teman-teman, I'm on your side. Doain ya, insyaallah Masipo akan lulus ya, semoga request kita. Semoga Mas Ipo dengerin ya sambil deg-degan. Jangan-jangan ini lagi ngedengerin sambil nyatet loh. Nyatet, oke. Next plan. Sampai garuk-garuk kepala dia. Ini nggak berasa udah mau sejam loh Mbak Dewi. Aku takut nanti Instagramnya mati. Karena Instagramnya kalau udah sejam langsung mati sendiri. Oh gitu, oke. Kalau Instagram live, iya. Nah, Mas Ipo dengerin dong, katanya tuh butuh ciput, kaos kaki Mbak Dewi, dan juga hijab renang. Nah, loh, tuh dicatat ada Mas Ipo. Beneran ya Mas? Kalau aku ada dicatat. Semangat doa, oke. Thank you ya Mbak Dewi. Terakhir mungkin penutupnya, karena Mbak Dewi selalu menenangkan nih pesan-pesannya, mungkin diberikan motivasi buat teman-teman sesama pemilik brand yang baru memulai terutama dan sudah menghadapi pandemi ini, untuk memantapkan lagi niatnya untuk sama saling mengingatkan untuk istiqomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hidup dan semua kotak di dalam kehidupan itu pasti ada naik turun. Dan ketika kita bisa banyak-banyak bersyukur saat dimudahkan sama Allah, ada suratnya di surat Ibrahim ayat 7, siapa yang bersyukur kepada
robnya, maka dia akan ditambahkan lagi nikmatnya. Dan siapa yang kufur nikmat, siapa yang tidak bersyukur ketika kita sedang sehat atau kita diberikan rezeki, mau itu sedikit pun gitu, tapi kita bersyukur, ini akan ditambah. Ketika kita kufur, Allah akan mengazab dia. Jadi anything good that is happening in your life right now, kita harus banyak bersyukur. Dan ketika saat ini tentunya doa pun juga ada ujiannya, Dewi pribadi pun ada ujiannya. Tapi siapapun yang sabar ketika diuji, insya Allah pasti ada hikmahnya. Ini adalah proses. Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna, apalagi dalam semalam sebuah bisnis yang tiba-tiba muncul terus bisa booming kayak begitu, itu justru agak sedikit bahaya. Yang harus kita syukurin dan nikmatin adalah proses. Karena setiap kita naik tangga itu ada pembelajaran, setiap naik tangga itu ada ilmunya, setiap kita naik tangga itu pasti ada hikmahnya. Setiap naik tangga itu akan menguatkan otot-otot kita, akan menguatkan teamwork kita, akan menguatkan komunikasi kita. Jadi banyak hal yang bisa didapati dari ketidaknyamanan. Dan ini aku akan tutup dengan quotes ini. Kenyamanan sesungguhnya tidak akan lahir dari kenyamanan. Sekali lagi ya, karena it's a bit tricky. Sebuah kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan. Jadi kalau kita mau benar-benar dapat yang namanya nikmat, enak, itu semua harus ngelewatin proses jatuh, sakit, kegores, kena luka-luka, kita sembuh lagi, jatuh lagi. Nah, nanti kalau udah waktunya, when it's time, dengan pertolongan Allah, dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu tempat kita menggantungkan segalanya, insya Allah Allah pasti akan bantu hambanya yang jujur dan bersungguh-sungguh. Amin, amin. Semoga diberikan kemudahan untuk istiqomah. Amin, amin. Thank you ya Mbak Dewi, dan sukses terus untuk doanya. Ini tadi aku mau say hi sama Mbak Dewi yang tadi udah chat-chatan. Catat. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini. Aku akan save ini live-nya, jadi nanti bisa langsung tonton seluruhnya yang tadi ketinggalan dari awal sampai akhir ada di modestop.id. Hatur nuhun ya Teh Dewi, jadi Teteh. Sama-sama. Mbak Hana, makasih banyak ya. Salam buat orang tua, semoga sehat semuanya. Thank you for this interview. Terima kasih Modest. Thank you Mbak Dewi. Thank you Mas Fahmi, Mas Ipo, Mbak Rani, dan semua tim doa. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Hana. Semuanya pamit ya. Thank you. Dah. Dah.